rilis dan sudah diaudit. Ini yang penting. Program harus beredar itu harus diaudit. Sudah pasti program staging itu tidak mungkin lolos audit. Jadi kalau KPU mengatakan dia sudah diaudit oleh BRIN dan BSSN, Mas Hasto, dengan kata keras saya bisa mengatakan bohong. Makanya kalau dilihat nangis kan kemarin si yudisinya waktu menyampaikan di depan. Dan BSSN, ini tolong dicari, info yang kita dengar mengundurkan diri beberapa hari sebelum pelaksanaan pemilu sebagai technical assistance. Dan dia bukan auditor, dia hanya technical assistance BSSN itu. Jadi lain, technical assistant dengan auditor lain. Dan ini perlu dilihat karena ini masuk fakta-fakta hukum. Itu satu. Yang kedua, fakta hukum yang kedua. Berkali-kali kita dengar Sirekap hanya alat bantu, Sirekap hanya alat bantu, Sirekap hanya alat bantu. Temuan kami, tim APDI ini, jadi ini temuan kita bersama, ya. Sirekap bukan alat bantu, tetapi dia adalah alat utama. Karena satu-satunya yang termuat dalam PKPU nomor 5 tahun 2024, yang tadi disebutkan oleh Mas Anas, yang disahkan baru tanggal 12 Februari 2024, 2 hari sebelum pemilu baru membuat keputusan, dan diundangkannya baru tanggal 13 Februari, Mas. Gila kan ini, padahal itu detail sekali. Itu hanya menulis Sirekap. Sirekap ditulis detail di situ, di bab 1, poin nomor 43 kalau nggak salah, kemudian di beberapa bab yang lain. Manual berjenjang tidak pernah ada tulisannya di PKPU. Sekali lagi saya ulangi, sistem manual berjenjang tidak pernah ditulis definitifnya di PKPU. Secara hukum, Pak Petrus, saya pernah dibalek di Badan Legislasi, Mas. Kalau tidak disuratkan, ya nggak ada aturannya. Berarti manual berjenjang itu kebatinan. Lucu kan? Iya, lucu. Ini kayak ahli yang kemarin bersaksi di MK juga kebatinan nih. Jadi kalau Sirekap yang tertulis di dalam PKPU itu disebut pepesan kosong, dengan segala hormat kita kepada profesor yang menjadi ahli, profesor itu juga sudah mengkhianati ilmu pengetahuan dan mengkhianati fakta yang ada. Jadi saya simpulkan aja. Ketiga, saya di awal Februari itu, ketika di pertengahan Februari, ketika kemudian sudah running, di samping membongkar soal software tadi, saya teriak, kok kita berani-beraninya data penting Republik Indonesia, DPT 201 juta penduduk itu, ditaruh di cloud server di Alibaba.com. Tepatnya di Allium Computing. Itu teman-teman, bukan tanpa resiko lagi. Lagi-lagi saya dilaporkan Pak Andi. Keluar running text-nya di TV-TV. Roy Suryo menyebarkan hoax. Gitu. Meletakkan server di Singapura. Gilanya lagi, saya mengatakan gilanya lagi. Seminggu setelah tanggal 14 Februari, kalau nggak salah tanggal 21 Februari, komisioner KPU duduk berjejer, gagah banget di gedung KPU, bikin konferensi pers macam ini. Menyatakan dengan tegas, waktu itu BT Epsilon yang bilang, kami jamin data-data itu tidak ada di luar negeri, ada di Indonesia. Ketua KPU mengatakan, Hasyim Asyari mengatakan, sejauh pengetahuan saya, sepanjang pengetahuan saya, memang data-data itu hanya ada di dalam negeri. Saya langsung teriak, berarti pengetahuannya nggak panjang itu. Dan satu lagi, bohong. KPU bohong. Karena jelas-jelas di luar negeri kok. Tapi ternyata kebohongan mereka itu, memang sudah ada triki sebelumnya Pak Petrus. Hari Jumat malamnya, dini hari, jadi itu Rabu, Jumat malamnya, bagaikan seorang maling saya bilang, mereka memindahkan data-data itu dari Singapura balik lagi ke Indonesia. Dan saya punya semua rekamannya, capture-nya, dan sudah saya berikan ke MK dalam affidavit-nya. Jadi ketika data itu ada di Singapura, data itu masuk ke, sudah saya berikan. Jadi nggak apa-apa teman-teman, kalau nggak dengar kesaksian langsung di MK, saya sampaikan di sini dan itu ada di dalam affidavit. Affidavit itu nilainya sama, ya, dengan kesaksian langsung. Karena memang saya benar-benar nggak bisa hadir waktu itu. Nah, artinya apa? 3 kebohongan ini sudah berat sekali sebenarnya pada KPU. Bohong softwarenya diaudit dan itu banyak versi. 2, bohong ketika dia menyatakan itu di Singapura, ya.
bohong berikutnya ketika kita temukan juga, data-data itu ternyata ketika masuk itu sudah tadi pada sistem yang disampaikan oleh Mas Anas dan Mas Yudi tadi. Sudah ada ibaratnya kotaknya, sudah ada tempatnya. Angkanya sudah ditentukan sejak awal. Saya sejak awal teman-teman boleh googling, saya nggak berbohong. Sejak awal tanggal 14 itu, hari H pemilu, jam 19:36, di situs KPU itu sudah ada angkanya. 24%. Oh, kesini dikit. Oh, takut jatuh? Enggak. Saya masih punya kontrolan. Keseimbangan kayak kucing. Ya. Data itu sudah muncul dengan persentase yang dari awal tidak berubah sampai dengan sekarang. 24%, 58%, 17%. Dan itu nggak berubah Pak Andi. Dari awal sampai akhir yang berubah cuma koma-koma sedikit di belakangnya. Jadi itu ada sebuah algoritma, automatic algorithm yang dipasang dengan perubahan-perubahan tadi. Jadi perubahan-perubahan software tadi memungkinkan dimasukkan apa? JSON script dimasukkan. Script yang memungkinkan untuk mengkontrol itu atau memasukkan data. Memungkinkan untuk memasukkan algoritma perhitungan yang mematok itu. Memungkinkan lagi untuk menggelembungkan suara. Teman-teman ingat, di akhir Februari ada satu partai salah input namanya. Ya. Itu yang tiba-tiba perolehan angkanya melonjak. Ini dari sisi volatilitas statistik tidak mungkin. Menyalahi kodrat betul. Kodrat saja nggak salah kalau ini salah. Ya. Jadi Kodari yang salah betul. Ya, jadi itu Profesor Statistik Burhanuddin Mustadi saja bilang aku ramudeng mas. Dengan adanya fenomena ini Bu Lydia. Jadi dia pun tidak mengerti. Untungnya waktu itu kemudian karena banyak yang meramaikan, berhentilah upaya itu. Upaya itu upaya jahat. Saya pernah tulis tuh modusnya. Bukan hanya mencuri antar paslon, bukan hanya mencuri satu partai, tapi sudah menggunakan sisa suara. Jadi sisa suara di setiap TPS itu belum terbukti ada di mana-mana. Data-data seperti yang Mas Anas tampilkan tadi ada semacam itu. Jadi itu terbukti. Kesalahan kelima lagi, fakta kelima lagi apa? Dengan dihilangkannya software software tadi diubah, masih ada. Saya lihat fungsi itu masih ada untuk auto. Tapi ketika malah sudah versi berikutnya dihilangkan, akibatnya apa? Data-data tiap TPS bisa kemudian kayaknya itu ya mati. Data-data dari tiap TPS itu bisa seperti tadi disampaikan Bu Leoni. Dari 300 harusnya maksimal 300 jadi 700, jadi 900, jadi jeblok datanya, meledak. Dan itu tetap diinput semuanya. Ini yang menurut saya nggak masuk akal. Makanya ketika perhitungan yang diamini oleh Ketua KPU, satu TPS itu bermasalah, ya, itu memang benar. Apalagi temuan Mas Anas tadi sudah mencapai lebih dari separuh TPS-nya. Kalau lebih dari separuh, Pak Hasto, ini berarti apa? Masif, terstruktur, dan sistematisnya tercapai. Lihat, ingat hitungan saya dari awal tadi, iya kan? Ngawur, ya, benar. Jadi ya dari awal memang sudah ada perencanaan. Software-software itu memang sudah dirancang untuk ngaco. Kedua, ini yang saya tidak terima, Mas Anos, ketika profesor itu lagi menyalahkan ini semata-mata technical error. Masa software disalahkan? Dan cek, oh itu memang yang punya. Dan OCR itu ini sudah kuno, nggak mungkin salah. Per hari ini teman-teman semua, usia OCR itu berapa tahun?